muda. Oke. Dalam konteks sepak bola itu nggak bisa sekedar omon-omon gitu loh. Formasi 8-3 itu bukan dikotomi naturalisasi dan lokal. Nah kemarin sebetulnya kalau kita mau bicara itu, ada juga pertanyaan sebetulnya. Terus besok Ini itu kan sebuah upaya yang dilakukan. Kalau seandainya Makanya apresiasi upayanya. Tidak berhasil, seandainya Nathan kita sedang menguji kualitas Sinteyong. Betul. Kita Cuman mau kalau lihat seandainya gitu. Nathan bisa Kalau didatangkan, disuapin kenapa terus sama tidak? Erick Thohir, enak betul Sinteyong gitu. Sekarang kalau kita pelajari, secara taktikal saya nggak lihat strength. Jadi ketajaman di depan kita tuh nggak meningkat. Ini senior kita bicara ya, utama. Ragnar udah masuk. Bukan nggak ada peluang, kritis chances ada kemarin. Kalau secara sepak bolanya yang nentuin main kan pelatih. Pertiga serang itu mana sih? Waktu lawan Tanzania nggak ada gol. Waktu lawan Irak nggak ada gol gitu. Tuh, kalau bisa main seperti Yordania, peluang itu menjadi ada. Saya menggunakan istilah sangat dimanjakan. Bukan soal hebat, yang justru harus menunjukkan hebat tuh pelatihnya dulu. Oke. Tapi kalau kita bandingkan dengan pelatih-pelatih tim nasional sebelumnya, itu belum pernah ada yang dapat fasilitas sehebat Sinteyong. Naturalisasi misalnya, apa yang akan dilakukan oleh Sinteyong? Oke, Timnas Indonesia telah mencetak sejarah baru lagi untuk Timnas Senior. Selain itu, Timnas Indonesia ini mendapatkan sorotan dari Konfederasi Sepak Bola atau AFC yang sedang menyoroti Timnas Indonesia yang sedang mengukir sejarah. Sebelumnya, AFC memasukkan Timnas Indonesia dalam daftar tim yang berpeluang mencetak sejarah di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim besutan Sinteyong itu menjalani laga terakhir dengan kemenangan pada putaran kedua melawan Filipina pada Selasa 11 Juni tadi malam ya tepatnya. Kemenangan itu membuat Garuda dipastikan mengunci tiket putaran ketiga, di mana Timnas Indonesia di klasemen kini kokoh di peringkat kedua grup F dengan koleksi 10 poin, unggul 3 angka dari rival abadi yaitu Vietnam. Setelah Vietnam mengalami kekalahan, meskipun ranking FIFA Indonesia merosot jadi 135 usai dikalahkan Irak, namun AFC menyertakan Timnas Indonesia dalam daftar tim yang berpotensi besar mencetak sejarah. Alhasil menurut AFC ini akan menjadi pencapaian terbesar skuad Garuda meski pernah tampil di Piala Dunia menggunakan nama Hindia Belanda. Timnas Indonesia memang belum pernah melangkah ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pencapaian terbaik skuad Garuda adalah lolos ke putaran kedua pada tahun 1986 dan saat ini terjadi pada 2024. Berbeda dengan halnya ketika Timnas Indonesia mendapatkan hasil yang positif dan negatif, itu tentu berbeda dengan pernyataan dari Bung Toel, di mana Bung Toel selalu memberikan analisa-analisa tentang taktikal atau tanggung jawab dari seorang pelatih, di mana Bung Toel ini selalu menyalahkan dari kepelatihan era Sinteyong ya. Namun saat ini Sinteyong telah membuktikan bahwa dirinya bisa membungkam mulut besar dari Bung Toel itu sendiri. Kemudian dengan lolos putaran ketiga, pasukan Sinteyong di sini akan bermain di putaran ketiga yang menggunakan format grup dengan 18 tim. Setiap grup akan diisi oleh 6 tim, di mana 2 tim teratas dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara itu 2 tim peringkat 3 dan 4 akan kembali diadu di putaran keempat fase kualifikasi. Sedangkan 2 tim terbawah dipastikan tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Turnamen Piala Dunia 2026 sendiri akan berlangsung di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen sepak bola paling bergengsi itu akan dimulai pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang ya. Dengan format yang lebih besar, jumlah tim peserta Piala Dunia 2026 akan meningkat, memberi peluang lebih besar bagi tim-tim dari Asia untuk tampil. Jika Timnas Indonesia berhasil lolos dari kualifikasi dari Piala Dunia 2026, tentu akan menjadi tantangan besar dan sejarah baru bagi tim Merah Putih di bawah kepelatihan Sinteyong. Namun dengan persiapan yang matang dan dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia, bukan tidak mungkin skuad Garuda mampu memberikan kejutan di turnamen paling bergengsi tersebut ya. Pengalaman dan mental bertanding di level tertinggi ini juga akan sangat berharga bagi perkembangan sepak bola Indonesia ke depan. Secara keseluruhan, langkah Timnas Indonesia menuju putaran ketiga
kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah sebuah pencapaian besar yang patut diapresiasi. Dukungan dari para supporter, timnas, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk memberikan semangat dan motivasi kepada para pemain yang akan berjuang demi mengharumkan nama bangsa di kancah sepak bola dunia ya. Dengan hasil ini, timnas Indonesia sudah mencetak sejarah lagi untuk level senior. Yang positif kemarin di Piala Asia, kini timnas Indonesia sudah lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan begitu, timnas Indonesia sejarahnya sudah luar biasa dan hal ini membuat seluruh media jagat maya berhasil heboh dan menghebohkan sekali dari jagat media sosial. Apalagi negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam yang juga gagal dalam memperebutkan tiket round 3, di mana untuk rival abadi atau rival timnas Indonesia yaitu Vietnam yang harus menelan kekalahan di kandang Mesopotamia, yaitu di timnas Irak di Basrah. Timnas Vietnam itu kalah telak dengan skor 3-1 ya. Kemudian dengan begitu tentu dari pencapaian timnas Indonesia di era kepelatihan Sintayong ini berhasil membungkam sosok Bung Toel, adalah yang katanya ini adalah pengamat sekaligus komentator untuk level timnas senior ataupun level timnas U23. Ini berbeda ya dari pencapaian dari analisis atau komentar dari Bung Toel ini tentu berbeda dengan pencapaian timnas U20 yang saat ini berkiprah di Toulon Cup, di mana pencapaian timnas U20 ini hasilnya yang sangat minor. Dan untuk kritikan dari Bung Toel ini kayaknya berbeda jauh, yang katanya itu selalu mengedepankan sebuah taktikal. Ketika di bawah kepelatihan Sintayong, semua pemain dan semua kesalahan pemain itu ditanggung oleh Sintayong. Berbeda tentunya ya. Saya ulang lagi, berbeda hasil dengan timnas U20. Kayaknya untuk pendapat dari Bung Toel ini berbeda jauh dengan pencapaiannya yang saat ini yang sedang yang sedang berjalan saat ini. Namun sahabat-sahabat Garuda, bagaimana tanggapan kalian? Di sini ada sebuah cuplikan dari Bung Toel, dari pernyataan Bung Toel sebelum timnas Indonesia ini lolos ke round 3. Di sana Bung Toel kerap kali, apalagi timnas Indonesia saat kalah telak di kandang sendiri, yaitu di GBK, kalah telak dari timnas Irak, yang dimana timnas Irak itu berhasil mencuri 3 poin dengan skor 2-0. Bung Toel selalu menyalahkan di kepelatihan Sintayong ya, mulai dari taktikal, formasi, kemudian dari kartu merah, mulai dari blunder, semuanya dikritik oleh Bung Toel tanpa memberikan asumsi, tanpa memberikan motivasi dari kritikan tersebut. Oke sahabat-sahabat Garuda, seperti apa tanggapan kalian pada video ini? Silahkan tulis di kolom komentar dan di like video ini, di share video ini, dan di subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya tentang sepak bola, khususnya timnas Indonesia ya. Dan biar Bung Toel tahu ya, biar viral bahwa saatnya timnas Indonesia bisa membungkam dari kritikan dari Bung Toel, khususnya di era kepelatihan timnas Indonesia. Oke sahabat-sahabat Garuda, mari kita simak bersama. Harusnya lewat Irak kita tidak dalam posisi inferior lagi. Maksudnya sekarang amunisinya itu sudah lebih komplit. Jadi kan makanya waktu superior. Beberapa edisi kemarin konten kan saya bilang minimal targetnya kan draw. Artinya harusnya nggak kalah. Formasi 8-3 itu bukan dikotomi naturalisasi dan lokal. Tetapi saya mau bilang bahwa saat ini support fasilitas itu, dukungan itu sudah sangat luar biasa. Masih mau kita bicara bahwa kita inferior di hadapan Irak kan enggak. Artinya target kemarin kan harusnya bisa menang. Dengan perkembangan belakangan ini tim nasional kan yang kelas Asia, STE-nya diperpanjang, lalu apalagi naturalisasi tambah. Kemarin kalau kita mau jeli itu kekalahan taktikal. Babak kedua pelatih dari Irak, Kasas, itu bisa mengeksplorasi kelemahan kita di belakang. Kalau kita cermati di babak kedua, selain pressing di atas dari Irak mengganti pemain sayapnya nomor 13 dengan nomor 17
dan tipikal mainnya udah berani masuk ke dalam. Oke. Gitu loh. Pertama agak beda dengan main babak pertama. Babak pertama itu Irak turun retreat ke tengah. Babak kedua pressingnya dia ubah. Artinya kan ada yang dilihat oleh pelatih itu terhadap jalannya babak pertama. Lalu dia mengubah situasi itu. Ada yang namanya Ini yang kita mau buka. Ini tren yang normal-normal saja. Jangan menjadi sesuatu yang sensitif sehingga kita takut bicara. Waktu lawan Gini, kan yang muncul nggak ada tuh diskusi, obrolan yang sifatnya sepak bola, analisisnya gitu loh. yang muncul. Yang muncul nangis, Sinteyong nangis. Sinteyong kartu merahnya nggak pernah dibahas, atau kualitas pertandingan nggak pernah bahas. Sedih karena kita Seolah-olah itu menjadi Jadi agenda saja framing. yang tertutup. Yes, gitu loh. Nah kemarin sebetulnya kalau kita mau bicara itu, ada juga pertanyaan sebetulnya. Satu hari menjelang pertandingan ada bukan isu, ada informasi bahwa Sinteyong ke rumah sakit tuh, stres atau apalah gitu kan. Sekarang kalau kita pelajari, berita itu, informasi itu tujuannya buat apa? Ini adalah tim nasional sesungguhnya kan, senior kan, timnas Yes. utama. Justru sebetulnya dia dalam posisi harus menunjukkan bahwa kita benar-benar sudah level Asia. Jadi kemarin memang harusnya kita bisa. Babak pertama aja bisanya tuh ramenya. Taktikal maksud saya gitu. Dan taktikal saya nggak lihat strength tetap sama. Dia ketajaman di depan kita kan nggak meningkat. Kecuali lawan Vietnam 3-0 di Hanoi. Begitu lawan yang di luar ASEAN kan repot kita. Ini senior kita bicara ya. ya senior. Tim utama. Ragnar udah masuk. Bukan nggak ada peluang, Curtis Chances ada kemarin. Cuma kalau kita lihat statistik Indonesia, passing akurat di daerah lawan itu lebih tinggi Irak. Yang itu kan itu statistik bahwa passing akurat di daerah lawan kita kalah. Artinya kan ketika memasuki pertahanan lawan, setengah pertahanan lawan kan passing kita kurang. Apakah kita melihat taktikal yang baru? Enggak. Pep sangat menekankan stamina, fisik, ya betul memang kecenderungannya begitu, tapi kan nggak kelihatan di lapangan. Sebetulnya nggak ada alasan kan lawan Filipina kalah. Nggak ada alasan dengan materi yang kita punya. Siapa Verdong pula. Kita nggak bisa lolos dari Piala Asia putaran final, tercapai dua itu. 8 pemain naturalisasi yang main di starting 11 itu sangat kelihatan. Saya nggak bilang Rizky Ridho jelek, Hernando Ari jelek, Marcelino jelek, enggak. Tapi faktor 8 itu memang pengaruh besar, si politik. Kalau secara sepak bolanya yang nentuin main kan pelatih. Taktikal kemarin kan kita dieksploitasi di babak kedua. Kena gitu. Babak pertama kita start bagus, inisiatif bagus, sentuhan bagus, tapi ternyata kita nggak cukup. Main jam 4 itu supaya menguras ya sekarang. Bahwa harus menang menurut saya sebetulnya pada STY sekarang. Bahwa harus menang menurut saya sih kan bukan sesuatu yang impossible karena lawannya Filipina yang menang, dan menurut saya sih harus menang. Dari kemarin sorotannya kan kepada tactical STY, kan nggak jalan itu. Stamina yang digembar-gemborkan hebat tuh nggak jalan kemarin. Habis loh kita. Pergantian nggak mengubah situasi apa. Sepertiga serang itu mana sih? Waktu lawan Tanzania nggak ada gol, waktu lawan Irak nggak ada gol gitu. Jangan salahin Jordi Amat, kebiasaan. Jangan salahin Hernando Ali yang blunder. Karena blunder itu kan bagian dari permainan kalau kita mau ini tuh. Situasionalnya terjadi di lapangan. Makanya dari situasi seperti itu, kadang kita ingin menunggu penjelasan dari seorang pelatih. Kan? Dia ambil tanggung jawab itukah atau enggak. Dan saya nggak pernah dapat jumpa pers setelah pertandingan, dia menutupi, mengcover itu semua gitu. Dia menyebut setelah kartu merah Jordi Amat situasi menjadi lebih sulit, bla bla bla. Itu sih normatif lah, semua juga paham dengan 10 pemain pasti lebih sulit, apalagi lawannya Irak. Hernando Ari ya tunggu 2-3 hari, dia nggak akan ini gitu. Maksud saya adalah dia ambil tanggung jawab terhadap semua. Contoh kalau kita tarik soal kasus Elkan Bagot, wartawan, pers, media bertanya soal Elkan Bagot pada Sinteyong, itu kan normal. Karena dia pelatih, dia yang tahu terkait itu. Tapi kan jawabannya kan, tanya aja lah ke Elkan Bagot, masalah sebenarnya gitu. Nah, maksud saya itu jawaban yang tidak membuat situasi menjadi lebih baik gitu. Jangan kita
pemain itu saat ada sedikit masalah lalu kita menghargai saat mereka luar biasa gitu. Kontak strategi setelah pelatih Irak Yesus Casas melakukan perubahan strategi di babak kedua. Kan berapa kali pemain Irak kalau saya perhatikan babak kedua tuh lebih berani masuk, maka terjadilah yang kartu merah Jordi Amat, terjadilah penalti yang Hernando Ari masuk keluar. Yang untungnya penalti itu kan keluar. Jadi tergantung satu, kalau bisa main seperti Yordania, peluang itu menjadi ada, terutama dalam proses transisi. Transisinya bagus, jadi defense sama menyerangnya bagus. Artinya ini bukan lawan yang mudah. Dalam konteks sepak bola itu nggak bisa sekedar omon-omon gitu loh. Tadi kan Bang Arya cerita, Nathan Chuaon dipinjam 1 minggu, balik lagi ke klub bisa di ini lagi. Satu hal itu upaya yang patut diapresiasi. Upaya serius dari Ketua Umum lah, Pak Erik. Tapi kalau kita mau bicara tentang sepak bola, itu kan maksudnya dalam sisi lain secara analisis, bagaimana PSSI, bagaimana Pak Erick Thohir itu memanjakan Sinteyong. Dimanjakan? Ya dalam tanda kutip saya menggunakan istilah sangat dimanjakan. Bukan soal hebat, yang justru harus menunjukkan hebat tuh pelatihnya dulu. Tapi kalau kita bandingkan dengan pelatih-pelatih tim nasional sebelumnya, itu belum pernah ada yang dapat fasilitas sehebat Sinteyong. Naturalisasi misalnya, kan nggak ada yang sebanyak ini. Menurut Anda memang pelatihnya hebat, Sinteyong ini hebat atau tidak? Nah makanya harusnya diuji gitu. Kan udah diuji, udah berapa tahun di sini? Contohnya begini, kan saya bilang tadi, memanggil kembali Nathan Chuaon apresiasi lah, itu upaya. Tapi harusnya kita challenge, ketika tanpa Nathan Chuaon, apa yang akan dilakukan oleh Sinteyong? Ya jangan ambil resiko dong, udah keburu kalah. Lu kan bilang itu Enggak, ini menjawab pertanyaan, pertanyaan utama tadi Bang Hotman. Ini peran pelatih Sinteyong atau apa? Jadi sebetulnya ini kesempatan, karena kalau dari segi target kan udah tercapai, Bang. Perempat final. Nathan Tulus besok ini itu. Ini kan sebuah upaya yang dilakukan. Kalau seandainya makanya apresiasi upayanya tidak berhasil, seandainya Nathan kita sedang menguji kualitas Sinteyong. Kita mau lihat gitu. Kalau disuapin terus sama Erick Thohir, enak betul Sinteyong gitu loh. Ya enggak lah. Nggak segampang itu. Emang lu kira dengan 11 Messi bisa jadi juara? Makanya dia dituntut. Dia bisa nggak maksimalkan pemain yang dibawa? Kan sudah lah. Gini. Pelatih itu bisa memberikan sebuah prestasi jika dia diberikan amunisi untuk perang. Sekarang yang datang dari 13 hanya 4. Satunya cabut. Ya pasti ada upaya-upaya untuk mendatangkan. Seandainya Nathan tidak bisa datang, saya yakin bisa. Seperti saya bilang, paling digeser ke depan, Komang yang menggantikan. Nah kalau soal memperbaiki pemain, gue nggak setuju juga. Karena semua pemain punya kualitas. Pelatih itu bukan tukang sulap. Ini yang selalu ada perbedaan pendapat atau thinking ya, bahwa pelatih itu tukang sulap bisa membuat semua pemain jadi hebat. Ujung-ujungnya kan pemain yang berbuat. Gue ini mantan pelatih. Siapa? Peran Sinteyong nggak? Target tuh tercapai kan? Pasti. Tapi kan ada yang berhasil, kalau ada kita yang mau tidak. Secara sepak bola mau mendalami, test case besok. Cuma ini kan luar biasa. Tes case Pak keburu kalah. Iya. Nggak bisa buat tes case. Kita mau menguji pelatihnya kan mau jawab. Bang Hotman mau jawab. Apa benar? Yang test case. Dan mau jawab. Iya. Cuman lu nggak bisa bilang test case. Dan gue yakin kalau nggak ada Nathan, tugas pelatih tim nasional apa, Bang? Meraih. Maka perdebatannya sebetulnya poin kritis tentang naturalisasi bukan soal anti dan pro. Ini adalah mix antara pemain muda dan pemain senior, which is good. Karena pemain lokal kita dari Liga 1 rata-rata pemain muda. Dan pemain senior memang dibutuhkan. Saya sangat setuju apa yang dikatakan tadi bahwa kedepannya minimal 5-8 tahun kita bisa mempertahankan grup yang sama. Karena target kita adalah at the end of the road kita harus bisa ikut Piala Dunia. Dan kalau orang tanya kepada saya sekarang, ya saya rasa kecil peluangnya karena pemain kita masih muda. Tapi 2030 pemain kita itu di usia matang-matangnya 28, 29, 30. Disitulah harusnya kita bisa ikut Piala Dunia. Apa kehebatan Nathan? Sampai kan terutama lawan Jordania di lini tengah itu luar biasa. Masalahnya kalau Nathan pindah, secara kemungkinan besar Hubner yang digeser ke tengah, yang juga bisa berperan bagus, tapi di belakang agak lebih lemah.
Jadi saya sangat happy salah satunya dengan kembalinya Nathan. Walaupun dia di Heerenveen sebagai cadangan, tapi di timnas dia sudah membuktikan bahwa dia punya peran yang sangat besar. Tidak meremehkan pemain lainnya ya. Ya, Bung Hotman, namanya sepak bola itu kolektivitas. Jadi suatu sukses sebuah tim itu tidak hanya bisa ditentukan oleh seorang pelatih aja, tetapi kesemuanya. Kalau menurut saya, kesuksesan ini diraih atas kerja keras pengurus, pelatih, pemain, dan bahkan tim behind the team itu juga sangat berperan. Jadi menurut saya kesuksesan ini tidak bisa dimonopoli oleh satu sosok saja, tetapi lebih semuanya. Tidak hanya Coach Sintayong. Coach Sintayong kalau tidak ada pemain, ya tidak bisa sukses. Pemain pun kalau tidak ada Coach Sintayong, tidak akan bisa mengatur organisasi. Jadi menurut saya keberhasilan tim kita ini keberhasilan semua, bahkan Pak Erick Thohir dan jajarannya. Ini juga terkatrol ikut sukses dengan suksesnya tim Coach Sintayong. Iya, kalau kita lihat dari selama ini Coach Sintayong pegang timnas kita, ya kita harus jujur menyampaikan, mengatakan bahwa Coach Sintayong sampai saat ini masih terbilang sukses. Terbukti tim kita bisa lolos ke 8 besar di Piala Asia Under 23 ini. Yang berikutnya ketika main di penyisian, meskipun lawan Qatar itu main tidak buruk, menurut saya cukup bagus, dan itu ada improve di setiap pertandingan. Terbukti, oh iya, karena Coach Sintayong di senior juga sukses, sekarang di Under 23 pun juga pertama kali lolos ke 8 besar. Tentunya ini kan kesuksesan dari Coach Sintayong didukung oleh pengurus, didukung oleh pemain, dan didukung oleh tim behind the team. Itulah informasi dari dunia sepak bola spesial hanya untuk Anda dari Grafik Publik Update. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.